Pemirsa, selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini? Wawancara khusus hadir untuk Anda. Pemirsa, kalau kita telisik, 2018 segera akan menjelang. Tentu ada perhelatan politik di sana, yaitu pemilihan gubernur provinsi NTB. Bagaimana ini sebenarnya? Ada yang menyeruak bahwa pengusaha juga cocok ya jadi pemimpin provinsi NTB, karena sejauh ini NTB belum pernah dipimpin oleh pengusaha. Nah, kita akan ngobrol seperti ini, seperti apa dinamika pemilihan gubernur NTB 2018. Inilah wawancara khusus lengkapnya. Pemirsa, kita akan ngobrol banyak tentang ini. Saya sudah kedatangan tamu istimewa saya, Pak Haji Rusni. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Budiman, tetap energik ya. Apalagi NTB sekarang ini adalah akan merubah jiwa dan rohaninya ini untuk menjadi yang luar biasa. Diadakannya MTQ nasional itu adalah pernah diadakan tahun 1973. NTB beriman dan berdaya saing dan berbudaya ini mudah-mudahan ada pada masyarakat Bumi Gora ini. Baik. Pemirsa, ada tahu Pak Haji Rusni ini dikenal sebagai pengusaha, lalu kemudian juga dikenal sebagai tokoh muda di bidang pengusaha. Beliau tidak diragukan lagi, lalu kemudian menjadi tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Beliau juga sudah diakui di NTB. Kita ingin ngobrol banyak tentang pemilihan gubernur provinsi NTB 2018. Seperti apa sosok yang akan muncul? Pak Haji Rusni, ada yang bilang pengusaha itu NTB itu nggak pernah dipimpin oleh pengusaha. Komentar Anda? Ya. Jadi kalau saya mengatakan adalah setuju, tapi adalah nomor 2 setuju tidak setuju. Jadi pengusaha memang belum pernah memimpin NTB. Tapi sekarang ini saya berarti bukan tidak mendukung siapapun yang jadi pemimpin. Ya, kalau kita berbicara NTB dari masa lalu adalah semua gubernur dan wakilnya ini mempunyai keunggulan masing-masing. Mungkin keunggulan dan masing-masing ini harus ditambahkan oleh ramah. Jadi ramah di sini itu kemungkinan besar ada pada pengusaha dan juga banyak para bupati. Ya. Di beberapa daerah itu asal usulnya dari pengusaha. Kalau kita mau perbandingkan, tapi di sini mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Para pengusaha yang naik jadi pemimpin, ya ini akan bersifat handal. Maka ramah itu di sana adalah saya mengatakan adalah religius, aman, makmur, amanah dan handal. Nah, kata-kata handal ini juga kita ini harus menjaga. Hanya itu, hablum minallah hablum minan nas ini. Jadi tidak jarang artinya para pengusaha ini sekarang ini dalam memperhitungkan baik itu kita berbicara kepemimpinan, ya jelas halal haramnya ini sudah pas juga diperhitungkan. Pengusaha juga jangan diragukan ya. Kalau pengusaha jadi pemimpin ini, maka kalau diberikan kesempatan pengusaha ini, saya yakin pengusaha ini ya tentu jiwanya ini tadi dalam kata-kata handal tuh, selain dia berhasil menjaga hubungan hablum minallah hablum minan nas, maka handal ini daannya, maka dia ini akan menjadi orang-orang yang amanah ya kan. Maka handal tentu N-nya ini adalah untuk merubah daripada karakter daripada semua untuk yang dicanangkan oleh gubernur. Misalnya sekarang 2 kali yang terpilih, saya bangga bahwa NTB itu berani dicanangkan beriman dan berdaya saing, sehingga apapun program beliau itu pijar misalnya, menurut saya ini adalah sukses. Begitu juga ada gubernur-gubernur yang terdahulu. Maka di NTB ini memang banyak orang mensinyalir ya, kepanjangannya sebelum misalnya TGB itu adalah NTB itu diberikan arti adalah nasib tidak baik karena nasibnya tergantung Bali kata orang. Saya pernah mempunyai keyakinan Mas Budi jadi mungkin masyarakat ini mudah-mudahan artinya mempunyai keyakinan apabila kita meletakkan beriman dan berdaya saing di dalam keyakinan kita ini, maka itu adalah nanti Tuhan bantu. Itu kepanjangan NTB. Baik, terbukti dia kan. Baik, Pak Rusni, Anda memang setuju ya kalau misalnya ke depan pengusaha itu bisa memimpin NTB? Sangat-sangat setuju, sangat-sangat bisa. Nah, sekarang ini kalau apa yang membuat pengusaha bisa memimpin NTB, menjadi alternatif pemimpin NTB? Jadi begini, kalau pengusaha ini memang walaupun dia tidak pakai nanti dalam pemerintahan manajemen usaha, tapi mereka ini sudah biasa artinya mengotak-ngatik yang
dari tidak ada uang menjadi uang. Kalau saya lihat sekarang ini PAD ini, mohon maaf, bukan kita ini menilai si A si B ya, bukan seperti setuju tidak setuju. PAD ini sekarang ini walaupun dipimpin oleh orang birokrasi, maka PAD ini ada 3 menurut saya, bahkan bisa jadi 4. PAD ini perusaturan daerah ini terlalu banyak. Apa penyebab PAD ini perusaturan daerah yang PAD pertama nih? Kena penghasilan asli dompet kadang-kadang. Nah, bagaimana mau datang penghasilan asli daerah? Kalau penghasilan asli daerah ini seharusnya orang-orang ini mampu meningkatkan daripada apa yang dikatakan penghasilan asli daerah ini. Pak Rusni, saya clearkan, berarti Pak Rusni ingin menyatakan pemimpin yang non pengusaha ini nggak bisa menghasilkan uang gitu, bahkan cenderung tanda kutip menghilangkan uang begitu, Pak? Jadi begini, kita luruskan, bukan mereka ini tidak bisa menghasilkan uang, tapi buktikan sekarang ini PAD ini apa meningkat atau tidak. Ya kan? Tapi kalau memang kita mau meluruskan sekarang ini biasa ya, alhamdulillah ini sudah dipahami oleh semua ya. Kalau pengusaha adalah bagaimana dia itu mencetak yang dari tidak ada uang bisa menjadi uang. Kalau istilahnya sekarang penguasa, ini kan saya tidak mengatakan ini pemimpin. Nanti boleh dari penguasa, boleh dari pengusaha, kan pemimpin ini. Dia ini adalah mengatur segala sesuatunya berdasarkan aturan-aturan. Berapa banyak juga pemahamannya sekarang tentang aturan-aturan, entah yang disebut undang-undang, entah yang disebut PP, peraturan pemerintah, Kepres, Permen, ataupun Perda. Produk-produk sekarang ini Perbub ataupun misalnya Pergub misalnya. Ini kalau kita berbicara dalam satu kabupaten, kota, banyak artinya sekarang ini Perda-Perda ini tidak dioperasionalkan menurut saya. Kenapa? Ini adalah satu daripada peraturan daerah ini. Kadang-kadang bisa nilainya untuk penggodokannya 100 juta. Tapi kalau kita baca di beberapa media, ini sampai ratusan tidak terpakai. Pak Rusni, soal menghasilkan uang dan tidak uang, kelemahannya di situ ya, yang non birokrasi ini, yang non pengusaha ini nggak bisa memanage bagaimana kemudian PAD ini bisa tinggi, besar begitu ya, kira-kira begitu ya? Iya, saya beri contoh lagi yang kedua ya, contoh ini supaya yang sangat-sangat mendasar yang contoh nih. Kalau pengusaha sekarang ini, mohon maaf, boleh buktikan, ya mohon maaf, bukan saya istilahnya untuk mentang-mentang saya pengusaha, saya juga mohon maaf walaupun pegawai rendahan, mantan birokrasi saya ini. Saya pensiunan dari Badan Pusat Statistik, mohon maaf, tahun 2011, saya pensiun dini. Nah, kalau saya mau contohkan sekarang untuk meningkatkan PAD, saya juga ada menanam sekarang ini, mohon maaf, kelengkeng sama naga. Silakan buktikan di lahan yang sangat gersang, ya saya menanam pohon kelengkeng dan naga. Dalam 1 hektar tertanam 1000 daripada tiang. Nah, dalam 1 tiang ini kan tertanam 4 pohon naga. Hasilnya berapa? Itu kurang lebih 50 juta, kena 5 ton dalam 1 kali panen. Kalau kita berbicara itu salah satu contoh Pak Rusni ya. Bisa saya contohkan. Nah, apa kelemahan selain yang tadi itu? Apa selain non pengusaha ini nggak bisa ngatur uang, apalagi kelemahannya menurut Anda penguasa yang non pengusaha ini menurut Anda? Jadi begini, ini adalah menyangkut masalah mental. Pengusaha juga itu mentalnya. Jadi kalau kita menyangkut masalah mental, tentu di sini itu kalau saya mengemukakan 15M nanti, mental, memilah, memilih, membaca, dalam bahasa Arabnya itu ikro, ini harus dikedepankan. Maka selalu saya ini mengedepankan kalau memilih mental ini, orang-orang yang disiplin, loyalitas, komitmen, ilmu, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, supaya dia inovatif, dia tahu fungsinya, dia tahu juga ya, mohon maaf, ini inisiatif apa yang harus dia jalankan untuk memajukan daripada daerah. Dan juga dalam inovatif itu dia berhasil menjaga hubungan emosional yang 9 ya. Dan kalau saya berbicara, mungkin ini sudah dilakukan oleh semua orang ini dalam menyampaikan informasi ataupun komunikasi ini dalam birokrasi yang tidak pernah handal atau yang tidak asalnya dari pengusaha. Kadang-kadang mereka ini memang hafal daripada undang-undang, hafal daripada aturan-aturan. Mereka ini karena tidak pernah melaksanakan ya. Kalau pengusaha kan lebihnya di sana. Mereka ini sudah handal, mereka ini dari nol biasanya. Ada sekarang ini orang yang duduk di dalam birokrasi ini kan, yang mereka ini adalah notabene-nya adalah dia tidak paham apa yang bagaimana cara untuk memajukan karena dia tidak handal. Ya, bukan berarti saya ini secara gamblang mengatakan si A si B, kan tidak. Nah, tapi ini kalau perbedaan antara birokrasi ya, apabila dijalankan oleh orang-orang yang tidak handal, yang tadi saya katakan ramah ini, ya tentu ada ketimpangan di dalamnya. Maka di sini penuh dengan kita ini bukan teorika, tapi di sini adalah fakta.
Ya kalau kita berbicara, mohon maaf, di kampus-kampus yang sudah diandalkan misalnya, banyak orang itu hanya paham teori, tapi faktanya seorang misalnya sekarang ini mendapat gelar ya. Kalau dia gelar tertinggi, saya tidak mau menyebut gelar-gelar orang, mohon maaf ya. Dia ini ada bukti, artinya teori yang dia faktakan sehingga mendapatkan gelar misalnya A, B, C, D atau mungkin ini. Nah maka sekarang setelah dia ditetapkan bahwa mereka nih memiliki gelar ini, mampu ndak dia teorinya itu dipaktakan kembali. Nah ini, jadi kalau pengusaha, ya artinya kalau penguasa yang nggak pengusaha itu banyakkan teori doang begitu Pak Haji ya? Ya, kalau boleh saya buktikan, kalau boleh saya contohkan lagi. Ini saya tidak berani mengatakan dia tuh teori saja ya, karena ini kita harus melihat contoh-contoh. Oke, apa misalnya contohnya, sekarang ini ya, siapa sekarang ini yang menjadi pemimpin, mohon maaf, DKI sekarang ini, mohon maaf, mantan pengusaha dia naik ke, mohon maaf, birokrasi kan. Siapa sekarang Presiden RI, mantan pengusaha, dia walaupun tidak pernah duduk di birokrasi. Ya Anda buktikan sekarang. Apa kita berani? Tidak berani memungkiri sekarang Pak Jokowi ini tidak sukses. Ya mohon maaf, beliau itu mantan pengusaha, maka mental beliau ini sudah terbentuk. Saya luar biasa Pak Jokowi ini, saya bilang dia tidak pernah artinya jadi pemimpin misalnya di negara ini misalnya, hanya istilahnya sekarang ini mulai adalah dia tata kepemimpinannya jadi wali kota. Tapi beliau jadi wali kota adalah sukses. Jadi gubernur menurut saya sukses. Jadi presiden pun walaupun belum selesai sekarang kepemimpinan Pak Jokowi JK, ini kan menurut sukses. Siapa Pak JK? Dia ini adalah dari asalnya juga pengusaha. Nah ini yang maksudnya saya buktikan. Bagaimana sekarang ini kita berbicara kepemimpinan di beberapa daerah yang jadi gubernur, banyak pengusaha, ya kan? Nah, pengusaha-pengusaha ini kalau dia di dalam memimpin, saya lihat handal. Kalau saya pernah mencontohkan misalnya dari yang terdekat ini Bupati. Dulu Pak Peri ini adalah almarhum, ya. Itu kan dari pengusaha. Bima itu menurut saya sekarang ini adalah cukup delirik ini kan. Ini siapa Pak Peri almarhum ini adalah pengusaha. Istrinya beliau itu tidak pernah duduk juga di birokrasi. Iya kan? Pernah atau tidak duduk di birokrasi? Coba buktikan. Baik, nanti kita coba coba kita bongkar mental penguasa yang non pengusaha dengan mental penguasa yang berangkat dari pengusaha. Pemirsa, saat lagi di Wawancara Khusus.